urudus salati, bermula rukun-rukun sembahyang. An-niyatu, yang pertama niat. Wa takbiratul ihrami, dan yang kedua takbiratul ihram. Nah, bertahan. Jadi niat ya, rukun yang pertama adalah niat. Niat itu ingatkan andaknya di dalam hati. Kalau di muntung itu namanya lafaz, bukan niat. Nah, jadi niat tuh andaknya di dalam hati. Nah, niat sembahyang itu kita Imam Syafi'i wajib niatnya mukaranah. Niat mukaranah. Nah, niat mukaranah itu artinya beimbai. Qarana yuqarinu muqaranatan. Mukaranah apa yo? Beimbai lawan takbiratul ihram. Jadi muntung mengata Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar itu beimbai. Jadi muntung Allahu Akbar, hati berniat. Nah, disebut namanya mukaranah. Paham? Nah, mukaranah itu ada dua. Ada mukaranah urfiyah, ada mukaranah hakikiyah. Mukaranah hakikiyah itu buuntungai pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i mukaranah hakikiyah itu antara alifnya akbarnya Allah, alif Allah itu di akbar sampai ra akbar itu harus berisi. Itu agak sulit tuh. Jadi sampai ini Allah. Jadi mulai a tuh sahajaku sembahyang sudah. Sahajaku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat ngikut imam karena Allah Ta'ala bar. Jadi barnya tuh tepat imbai. Jadi asli mukaranah disebut namanya mukaranah hakikiyah. Jadi mukaranah hakikiyah ini agak berat, kita orang awam agak berat. Alhamdulillah ada namanya lagi mukaranah urfiyah. Nggih, ulut sekali lagi lah, ulun ulang lah. Kita mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i niat itu beimbai lawan takbiratul ihram. Sudah paham? Kada boleh berdahulu, kada boleh tadudi beimbai. Bang kayak apa orang beimbai? Jadi muntung Allah dalam hati sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat ngikut imam karena Allah Ta'ala. Jadi di dalam akbar di situ Allahu Akbar, disitulah letaknya niat. Anu waktu berniat bukan letak. Kalau letak niat di hati, waktu niat antara alif Allah dengan ra-nya akbar. Jadi beimbai muntung disebut mukaranah. Cuma kita kadakawa mukaranah hakikiyah sulit. Alhamdulillah ada pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi sidin berpendapat boleh mukaranah itu urfiyah. Urfiyah itu apa guru? Yang penting tak buat. Biasanya kita rajin membuat niat itu di dalam lamnya Allahu Akbar. Jadi sama ini Allah, la-nya tanah. La itu. Mun kada salah di dalam Fathul Mu'in i'anah itu 7 alif. 7 alif. 1 alif itu 2 ketuk. 2 harakat. 1 alif berarti kalau 7 alif 7 kali 2 berapa? 15 kurang 1 enggih 14. Berarti 14 harakat, 14 ketok. Jadi boleh sama itu. Jadi Allah maunya kelimpatan panjang betal. Itu yang penting mukaranah urfiyah. Pintangan akbarnya kosong, kada jadi masalah. Yang penting tak buat di dalam Allahu Akbar. Nah, guru, niat itu apa isinya? Nah, kita cari isi niat. Kita sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh. Nggih, yang wajib dibuat tuh 3. Pertama, qasad. Qasad itu dabit usolli. Atau sama ini, usolli. Coba pian tulis. Usolli fardhu zuhri. Nah, sudah?
3 kalimat. Usalli, usalli adalah usalli, shalla, yusalli tasliyatan. Ya Allah, yusalli yusalliyani, yusalluna tusalli tusalliyani, usalli nusalli, usalli. Usalli satu, sudah. Zuhra dua. Usalli farda, farda dulu. Usalli farda zuhri. Sudah ditulis? Nah, usalli itu garisi panahkan ke bawah, itu namanya qasad. Qaf, sad, dal, qasad. Qasad itu sahajaku sembahyang. Ya usalli katanya sudah. Nah, sudah Buntang? Kemudian menyambat parda Buntang. Usalli parda zuhri. Nah, parda itu disebut namanya ta'arrud. Tak kecil ain ra dhob. Ta'arrada ya ta'arradu ta'arrudan, ta'arrud. Ta'arrud itu menyambat pardu. Usalli parda. Sudah Buntang? Jadi parda itu garisi panahkan ke bawah, ta'arrud. Sebutin lagi. Zuhri, zuhurnya itu garisi panahkan ke bawah, ta'in. Ayyana yu'ayinu ta'yinan, ta'yin. Nah itu namanya ta'yin. Mudahan paham insyaallah. Insyaallah paham. Berarti yang wajib di dalam niat sembahyang fardu ada berapa Buntang? 3. Pertama qasad, kedua ta'arud, 3 ta'yin. Ulun obok-obok, ulun ubah-ubah. Menyambat zuhurnya apa namanya? Ya ta'yin. Menyambat usalli qasad, menyambat parda selesai. Selain itu sunat. Kecuali kena ta'arud di hari Jumat. Ta'arud itu wajib imaman makmuman. Kalau Jumat ditambah di dalam Allahu Akbar imaman lawan makmuman itu hukum ta'arud. Lah, jadi sekali lagi qasad, ta'arud, ta'yin. Atau hendak boleh juga sama ini. Sahajaku sembahyang zuhur pardu karena Allah, pardunya boleh di belakang, di masalah. Yang penting qasad, ta'arud, ta'yin masuk. Tak tinggal nang 3 itu pada sah. Berarti menunjukkan bu untungnya nang wajib itu 3 aja. Adapun nang 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala itu mandubat piniat, bukan wajibat piniat. Jadi niat itu pecah 2, ada wajibat piniat, ada mandubat piniat. Paham? Kalau wajibat piniat qasad, ta'arud, ta'yin. Adapun mandubat piniat, sunat-sunat di dalam niat tertinggal itu kada apa-apa. Cuma nang langkar tuh dibuat. Nang 4 rakaat toh menghadap kiblat toh. Ya kah? Karena Allah Ta'ala toh. Nang tunai toh. Nang adaan lah. Itu sunat di dalam niat. Munya tabuat itu langkar. Sudah paham insyaallah lah, mudahan paham lah. Jadi sekali lagi hari ini insyaallah kadada lagi sembahyang bewaswis. Karena banyak di antara orang usalli itu bewaswis. Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Usalli, Allah, astagfirullah. Nah, ada nggak itu? Apa yang diwaswisakan? Nyatakan kaidah al-waswasah tadulu ala kilatil fikih. Orang berwaswis itu tanda sedikit fikih. Apa yang diwaswiskan? Yang dimasukkan tuh qasad, ta'arud, ta'yin. Adapun yang lain itu dimasukkan sunat. Sudah paham insyaallah? Apalagi kan ulama melajari takbiratul ihram itu lamnya itu boleh 7 alif. 7 alif berarti 14 harakat. Allah harus bar sudah. Jangan sampai ke 5. Munya 5 berarti 7 alif setengah. 7 alif setengah 5 ketok sudah batal. Jadi jatahnya 7 alif. Sebenarnya apa juga yang dimasukkan? Yang dimasukkan kan lawan beruntung sama ini mudahan bisa bahasa Arab. Ulun menganjurkan niat itu jangan bahasa Indonesia. Niat itu bahasa Arab. Apalagi sudah belajar bahasa Arab. Karena punya bahasa Indonesia itu panjang. Sahajako
sembahyang dua lapas. Kalau usalli kan satu lapas. Usalli itu kan aku sembahyang. Kalau aku sembahyang itu dua lapas terkumpul di dalam lapas usalli. Jadi nyaman sama ini aja. Allah, ingat akan usalli fardu zuhri. Nggih. Boleh hai bahasa Indonesia boleh. Dinta. Guru ada papalah. Munya kita bahasa Indonesia harus empat betakot Nabi Muhammad pang niat bahasa apa? Bahasa Banjar. Nabi Muhammad lain orang Banjar. Berarti Nabi Muhammad orang apa? Orang Arab. Berarti niat Nabi Muhammad bahasa Arab. Berarti pahamannya sebenarnya niat yang paling abdal itu bahasa Arab. Cuma kalau orang kampung masyarakat silahkanlah. Nah kayak akad nikah juga bahasa Indonesia silahkan. Pahamilah. Nah langkar itu bahasa Arab. Nah dinta. Jadi menang mana-mana bisa bahasa Arab, usahakan bahasa Arab. Allahu Akbar. Kada panjang. Allahu Akbar. Usalli pada zuri. Selesai. Jadi kada ada istilah bawas wes. Nah, sudah insyaallah paham niat lah. Insyaallah paham niat. Sudah kita tinggalkan niat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Di dalam sembahyang itu ada dua takbir. Ada takbiratul ihram itu rukun. Yang kedua ada takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu hendak rukuk takbir, hendak sujud takbir, bangkit pada sujud takbir. Kalau imam biasanya takbirnya benyaring. Sekalipun sembahyang siriyah, sembahyang asar nyaring. Karena orang jadi imam tuh harus diikut. Allahu Akbar. Nah takbir yang pertama takbiratul ihram. Takbir pertama disebut takbiratul ihram. Wajib sunat. Ya pintar. Wajib itu rukun sembahyang. Adapun hendak rukuk Allahu Akbar. Takbir juga ngarannya. Wajib sunat. Nah, pintar. Sunat itu ngarannya takbiratul intiqal. Intakala yantakilu intiqalan. Ada intikal ilaih, ada intikal minhu. Intikal minhu itu yang ditinggal, intikal ilaih yang dituju. Jadi oleh karena itu ada namanya takbir intikal. Itu hukumnya sunat. Nah, jaga takbir. Takbiratul ihram itu lapasnya wajib muayyan. Lapas muayyan itu kada boleh diobok-obok. Kada boleh diganti-ganti. Jadi wajib Allahu Akbar. Kada boleh diganti Allahu A'lam, Allahu Kabir, Allahu Jalil, Allahu Ajallu, kada boleh. Paham? Jadi wajib lapasnya muayyan itu tertentu. Nah, nang dijaga hati-hati dua buteng. Perhatian. Di dalam lapas takbiratul ihram ada dua yang pian garis bawahi, yang perlu pian garis bawahi, jangan sampai tersalah takbir. Banyak orang kampung, banyak orang awam, orang kota sama aja juga, bukan orang kampung aja bang. Di tamunya kada mengaji sama juga jahil. Ya kalah. Nah, nomor satu bentang, jangan panjangkan alif Allahu Akbar. Jangan sama ini. Allahnya hendak memasukkan niat. Allah. Nah, jangan Allahu Akbar. Alif jangan dipanjangkan, alif akbar. Pian punya memanjangkan alif itu di dalam kitab Sarah Hadis Ibnu Majah, kita belajar Ibnu Majah, nggih, itu berubah menjadi istibham. Allah. Jadi alifnya tuh berbendera. Allahu Akbar. Jadi timbul, apakah Tuhan itu maha besar? Nah, itu kan rusak tuh. Allahnya bisa kita di kemahiran di sekolahan. Bismillahirrahman, mahir belagu. Lalu tak lagu-lagu di dalam takbir. Allah, Allah. Orang aja jangan panjang, maunya panjang jadi istibham. Kalau di RTI, apakah Allah itu maha besar? Itu fatal sama sekali. Satu. Yang kedua,
Yang perlu dijaga, jangan menambah alif antara ba dengan ra akbar. Jangan sampai ini Allahu Akbar. Jangan kayak orang membaca rawi hafsi. Jangan kayak orang menyiir. Ujung-ujungnya dipanjang-panjang, di isba-isba, di mat-mat maddu saut. Ulun lihat di dalam Sarah Ibnu Majah hadis, apabila orang menambahi alif antara ba dengan ra, itu akbar, itu berubah jadi jamak taksir. Jamak taksir daripada kabarun. Kabarun, kabarani, akbar. Itu di dalam kitab itu mirip dengan sababun. Sababun, sababani, asbab. Sababun, satu sabab. Sababani, dua sabab. Asbabun, beberapa sabab. Kabarun, kabarun itu artinya tiblun. Tiblun itu terbang. Jadi kabarun itu terbang. Jadi kabarun, kabarani, akbar. Berarti punya kita Allahu Akbar. Itu artinya rusak. Bermula Allah, yaitu beberapa terbang. Sarik itu kan dipedakan terbang. Sudah paham insyaallah? Dinto. Kada mau kada belajar. Kada mau kada belajar. Jadi sekali lagi, jangan memanjangkan alif di Allah berubah menjadi istibham. Apakah Allah Maha Besar? Jangan menambahi alif antara ba akbar dengan ra-nya akbar. Karena timbul jamak taksir. Karena kabarun, kabarani, akbar artinya beberapa terbang. Wajib Allahu Akbar. Sudah paham Buntang? Insya Allah paham. Sip, sudah. Terus sambung. Wa qiraatul Fatihati, dan yang ketiga membaca surah Al-Fatihah bil basmalati, dengan membaca bismillah, wa tashdidatil arba'a asyrata, dan dengan membaca tasdid yang 14, wa ikhrajid dadi minadh, dan mengeluarkan huruf dad daripada huruf za. Walaysa fil Fatihati dhaun, walhal tidak ada pada surah Al-Fatihah huruf za. Ya, betul. Bertahan. Kemudian rukun yang ketiga membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Nah, membaca surah Fatihah ujar musannif beserta basmalah. Beserta bismillah. Beserta bismillah. Dengarkan guru, nggih. Bismillah di dalam Fatihah, bismillah di dalam Fatihah itu termasuk ayat Fatihah. Pendapat siapa? Pendapat dua imam. Ulun ulang. Bismillah termasuk ayat surah Al-Fatihah. Maunya termasuk ayat, kada boleh ditinggal. Maunya ditinggal kada sah. Siapa tuh? Dua imam. Pertama imam kita Syafi'i, imam kita Syafi'i. Yang kedua Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Di sini kita bersyukurnya sama ini. Kan Al-Qur'an itu kan ada citakan Indonesia, ada Al-Qur'an itu citakan Mekah, citakan Saudi. Kalau citakan Indonesia sejus berapa lembar? 10. Kalau citakan Saudi kereta paling adalah citakan Arab Saudi. Nggih, coba kena dicek, citakan Indonesia ada beda dengan citakan Saudi. Dinta. Satu jusnya. Dinta. Karena kita periksa citakan Saudi berapa lembar. Nggih, apakah 10 lembar? Berapa deng? Saudi 10. Itu Saudi lah.
Indonesia 10. Berarti Saudi 9. Karena cek bahasa lah, cek bahasa gini. Sama ini, artinya kita kan punya baik itu citakan Saudi atau citakan Indonesia. Saudi itu kan Hambali tuh. Itu pasti ayat pertama apa? Ayat pertama kan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bulat, ada satu. Berarti kan Bismillah itu satu ayat dari Fatihah. Sudah paham? Nah, beda dengan Imam Malik. Imam Malik dengan Abu Hanifah, dengarkan ulun, Imam Malik dengan Abu Hanifah, Bismillah bukan ayat Fatihah. Sudah paham? Bismillah bukan ayat Fatihah. Ya, bukan ayat Fatihah. Nah, kita sambung lagi. Cuma ada perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Qulul istibah iftiraq, setiap sama ada beda. Syibihnya di mana? Ahmad bin Hambal Bismillah itu ayat Fatihah. Imam Syafi'i syibihnya Bismillah ayat Fatihah. Cuma bedanya di mana? Iftiraqnya sama ini. Syafi'i Bismillahnya jahar. Tahu jahar? Nyaring. Kalau Ahmad bin Hambal Sudais itu baca Bismillahnya sir. Tahu sir? Gemet. Allahu Akbar. Kalau di Mekah, mudahan umrah haji bertahan, amin. Karena ke Mekah kita akan mendengar Allahu Akbar. Nya gemet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahnya gemet. Munya sampai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pasti Syafi'i. Kita wani betampar Syafi'i. Jangan betampar. Itu pasti Syafi'i. Nyamunya nyaring pasti Syafi'i. Pasti Syafi'i. Nah, dinta sudah paham insyaallah? Jadi yang gemet itu siapa tadi? Ahmad bin Hambal gemet. Nah, yang kedua, kita pindah kedua. Ada perbedaan Hanafi dengan Imam Malik. Persamaannya sama pada memadakan Bismillah bukan ayat Fatihah. Baik itu Abu Hanifah, baik itu Imam Malik. Di mana perbedaannya? Nah, dengarkan ulang. Imam Abu Hanifah Bismillah sunat dibaca. Imam Malik kada boleh dibaca. Sudah paham? Imam Abu Hanifah sunat dibaca. Bujur ya, kada ayat Fatihah, cuma sunat dibaca. Imam Malik kada sunat dibaca. Sudah paham? Berarti mun ada orang sembahyang mazhab Maliki itu pasti Fatihahnya kada pakai Bismillah. Sudah paham? Pasti kada Bismillah. Cuma jangan mau parakah kita lah, karena nyesah aja. Gitu tak. Nah, cuma bedanya pulang lawan kita Syafi'i di mana Abu Hanifah membacanya sir, mirip Ahmad bin Hambal. Kalau Ahmad bin Hambal Bismillahnya ayat, membacanya sir. Abu Hanifah Bismillah bukan ayat, cuma sunat dibaca, cuma jangan nyaring. Berarti yang membaca gemet berapa orang? 2. Ahmad bin Hambal lawan Abu munya nyaring pasti siapa? Pasti Syafi'i. Sudah paham masalah Bismillah? Insyaallah paham. Insyaallah paham. Nah, jadi kita kada usah nyalahkan orang. Cuma kita ingatkan, kita umpama berumrah kenalah, amin. Kita berhaji karena boleh kita ke Indonesia, pian jangan membaca Bismillah gemet. Undang kayak di Mekah ujar. Oh, jangan. Bahkan Sudais pernah sembahyang jadi imam di Masjid Istiqlal. Tahun berapa itu? Sidian membaca Bismillah jahar. Nyaring Sidian. Biasanya Sudais itu punya di Mekah jadi imam membaca Bismillahnya apa tadi?
Gemet. Ketika Sidin ke Indonesia jadi imam di Sabila di Istiqlal lah, di Jakarta sana, Sidin membaca bismillahnya jahar. Mengapa? Karena Sidin tahu Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Syafi'i pasti nyaring. Sudah paham insyaallah? Nah, dinta. Nah, kemudian wa tasdidatil arba'atil asyarah. Tasdid yang 14. Tasdid kada boleh ditambah, dibuang. Karena punya membuang tasdid sama membuang satu huruf. Pian belajar bina muda'af. Apa contoh bina muda'af? Farra. Farra itu asalnya pororo. Pororo itu kemos. Farra itu asalnya farara. Nah, jadi ketika ditasdid menjadi farra. Jadi sebenarnya tasdid itu menempati satu huruf. Jadi huruf musaddad itu adalah harfani. Dua huruf. Jadi farra memang tulisannya fa dengan ra. Ra-nya bertasdid. Itu seandainya dipecah pakul idgam, kita pacul idgamnya, itu bacaannya farara. Farara farara fararu fararat fararata. Cuma karena wajib idgam, farra farra farru farrat farrata fararna. Jangan farirna. Fararna. Paham insyaallah? Nah, dinta. Jadi oleh karena itu kada boleh dibuang buntungai. Boleh dibuang. Nah, ada yang fatal yang parah, contoh yang kayak iya-nya bertasdid pula. Iya kana abudu wa iya kanas ta'in. Itu punya dibuang tasdid, itu bukan engkau ya Allah. Di dalam Sabilal Muhtadin nggih sampai ini. Iya kana abudu wa iya hampul kada ditasditi. Iya kana abudu wa iya itu artinya cahaya matahari. Cahaya matahari. Cahaya matahari lah yang kusembah. Kamunya membuang tasdid itu lain arti. Entah kita belajar logat nah. Kita belajar logat. Hammam, hammam. Mim punya bertasdid. A burung dara, B WC. Ulang. Hammam, mimnya bertasdid. Hammam, hammam. Munya bertasdid burung dara WC. Pintar. Santrin memang sudah. Nah, dinta. Mun kita buang tasdid WC burung dara. Burung dara. Pian munya membuang tasdid lain arti. Sudah paham insyaallah? Jadi munya hammam, hammam tuh kamar mandi, WC. Mimnya harus bertasdid, munya hilang tasdid itu bukan WC lagi, burung dara. Paham insyaallah? Intan. Fallah punya bertasdid. Fallah punya bertasdid. Petani munya buang tasdid. Falah punya dibuang tasdid. Beruntung. Jadi siapa sih nang ajan-ajan, hati-hati. Jangan sampai hayya alal falah. Ujar. Cocok kayak orang ada datang, orang kepahumaan berdataan. Marilah kita kepahumaan. Jangan orang hayya alal falah, jangan hayya alal falah. Lamnya jangan. Karena punya bertasdid. Petani punya buang tasdid, beruntung. Sudah paham? Mayyitah, ya-nya punya bertasdid, perempuan yang meninggal. Mayyitah, punya dibuang tasdid, sapi mati, itik mati, ayam mati. Hurimat alaikum al-maitatu. Jadi al-maitatu beda dengan mayyitatu. Ikan bahasa Arab ini harus. Jadi cocok aja Fatihah itu kada boleh membuang tasdid. Munya membuang tasdid tidak sah sembahyangnya. Nah, ditata.
Membuang tasdid kada boleh itulah. Adapun menambahi tasdid hukumnya makruh. Inta mun kawa jangan jadi tambahi sekalipun makruh tuh jangan diinting-inting. Makruh juga aja. Kita nih sama ini wontang kita terkadang kita kemahiran belagu kalau sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, haknya tuh bertasdid kada. Coba dengar orang. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya bertasdid. Orang yang bujur sama ini. Bismillahir. Jangan Bismillahirrah. Sudah paham? Kita kemahiran belajar doa mendua nang dilaguakan itu nah. Lalu yang kada betasdid ditasditi. Kalau mentasditi yang kada betasdid itu hukumnya makruh. Kalau membuang tasdid di Fatihah hukumnya haram, batal. Nah, kemudian wa ikhrajud dhad minadh-dha wa laisa fil Fatihah dha. Jadi kada boleh dhad itu dibaca dha. Kalau walau kan walau jangan teke dha. Sekalipun dhad dengan dha itu huruf isti'la. Isti'la tuh muntung kita dituntut monyong ke atas. Zo. Do. Jadi walau jangan walau. Nah kalau walau zolin, nah bahaya salah. Itu batal sama ya. Nah jadi oleh karena itu tadi aja kesimpulan sudah. Jangan kada belajar Fatihah. Paham ya lontang? Jadi nang hadir di sini penting tajwid lah. Tajwid penting. Pian biar mencurucut membaca kitab, munya tajwid luput, orang kada memakai jadi imam. Minta. Oleh karena itu dengarkan ulang. Sembahyang itu gawiannya dua aja. Kan akwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sembahyang itu akwalun wa af'alun. Kalimatnya dua. Akwalun wa af'alun. Nah, pintangan akwal itu berhajat kepada tajwid. Pahamilah? Ilmu tajwid. Pintangan af'al berhajat lawan ilmu fikih. Ulang. As-salatu lugatan ad-du'a'u. Sembahyang secara lugat adalah doa. Wasyar'an, adapun sembahyang secara syara, secara kacamata agama bukan kacamata bahasa, sembahyang itu aqwalun wa af'alun, adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Aqwal jatuh kepada ilmu tajwid, af'al jatuh kepada ilmu fikih. Oleh karena itu di dalam hadis orang yang sembahyang harus apa? Harus dua. Yang pertama orangnya qari, yang kedua orangnya faqih. Jadi faqihun qariun. Sebenarnya imam makmum sama ini buntung. Ada buntungnya orang tuh bacaan bagus, bacaan masya Allah. Nggih. Hafal Qur'annya menghafal Qur'an tahfiz cuma belum 30 juz, suaranya langkar lalu jadi imam tarawih kasusnya waktu itu inya jadi imam sembahyang witir separuh akhir Ramadan akhir. Biasanya pakai kunut kan, kunut. Rupanya si Din ini kata tinggal kunut. Jadi rakaat yang sami Allahu liman hamidah seharusnya Allahumma hadina fiman. Si Din ini langsung turun. Allahu Akbar. Dah ini sujud ke mana? Ke lantai. Ditagur oleh siapa? Makmum karena tertinggal kunut. Subhanallah.
merasa ditagur subhanallah, imam nang tahfiz nah belum 30 juz lagi, nang suara bagus nah, nang tajwidnya harat, sekalinya bebulik Allah, bebulik ke atas, Allahumma hadina biman hadait. Yang belajar ilmu fikih, imam tuh batal kan sembahyangnya? Batal. Mengapa batal? 4 batakon. Kunut wajib sunat. Dahi munya sudah sujud ke lantai, wajib sunat. Bolehlah meninggalkan wajib untuk menggawi sunat? Al wajib la yutrak bisunat. Wajib tidak boleh ditinggalkan untuk mengerja sunat. Jadi orang yang sembahyang tuh harus 2. Karena akwalon berhajat kepada ilmu tajwid, af'alon berhajat kepada ilmu fikih. Ada orang itu tajwidnya oke, fikihnya amburadul. Biar tahfiz Quran 30 juz, munya kada belajar ilmu fikih tagawi pembatal inya. Sudah paham? Sudah paham? Nah, dinta. Ada pulang sebaliknya. Sebaliknya, fikihnya haram, tajwidnya luput. Ya Allah, nah kada cocok juga buntung napa gerang Allahu akbar waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim ijajul jilatil ardu jiljalaha jim berataan ijajul jilatil ardu jiljalaha anu jim habis kada mau kada batajwid fikih harat, tajwid luput kada mau, itu namanya umi ngarannya. Ya kalau umi kada boleh jadi imam. Paham ya kalau? Yang jadi imam harus qari. Lain qari ayatan tuh lain. Fatihah tajwidnya bagus. Sudah paham insyaallah tentang? Nah, jadi ini saja kesimpulan dah. Jangan kada belajar Fatihah. Anu pian minta datang ke guru dengarkan Fatihah ulun guru. Dengarkan Fatihah ulun. Dinta. Paham ya Allah buntung lah? Nah, dinta. Jadi apalagi kita di pesantren, karena umpama ada libur Ramadan yang mana-mana dipinta jadi imam tarawih, kita bagusakan bacaan Fatihah kita, surah-surah kita kan supaya membawa ngaran pondok kita, mudahan orang lain karena mudahan masuk ke pondok sini. Dakwah itu bilhal, kada pasti dengan bil lisan. Dinta, karena munya pian karena hakun jadi imam, anak si Anojer jadi imam tarawih, masya Allah. Di mana pondoknya? Di Raudatul Muhyiddin. Nah, dinta, ada kita masukkan anak ke situ. Paham Pandirolan? Jadi pian ini harus jadi salis akhirat, jangan salis nang membawa terk aja. Anu itu salis dunia. Kita menghendaki mudahan kita jadi salis akhirat. Jadi bagusnya pian ke masyarakat itu jadi dakwah kepada pondok pian. Inta, mudahan pondok ini sesar bertambah orangnya, amin ya Allah. Nah, gitu terus. Summa ruku'u, kemudian yang keempat ruku'. Wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu. Dan wajib bahwa bertunduk ia dengan sekira-kira batasan menyampaikan akan kedua telapak tangannya kepada kedua lututnya, dan tumak ninah padanya ruku. Hal keadaannya wajib sehingga tenang oleh seluruh anggotanya. Ya, bertahan. Rukuk itu artinya membungkukkan badan ke depan. Punya ke belakang tuh artinya apa? Kayang kah? Itu ke belakang kayang. Jadi kada boleh rukuk tuh kayang. Jadi ke depan, inhinanya ke depan, bukan ke belakang. Nah, dia tuh. Nah, batasan rukuk nih raha. Nih raha ini. Kita belajar bahasa Arab. Ini namanya asabi. Ini namanya asabi. Ini namanya raha. Raha diambil kata-kata istirahah. Mengapa jadi istirahah? Karena kita biasanya santai menggunakan raha. Nah, kesini nah. Nah, raha nah. Atau dintu nah. Nah dintu nah. Jadi punya mengaji sama itu penguliran.
Nah samita. Nah. Samita. Jadi jangan ini raha. Nah nih nah. Betung katakan lawan ini raha. Raha itu santai. Mengapa ini disebut raha? Karena ini alat untuk santai. Nah, jadi mengaji jangan santai. Jangan sama ini jangan. Ini asabi, ini raha. Apabila asabi ditambah raha disebut namanya kafun. Kafa yakufu itu menolak. Karena biasanya orang anak menampar kan ditangkis sama itu. Langsung ditinju sama itu. Ah, itu namanya kafa yakufu. Al-kaf, Habib al-kaf. Nah, jadi kafun tuh ini. Jadi kafun itu gabungan antara asabi dengan raha-raha tuh ini raha. Sini ke sini, ini ke sini namanya sa'adun. Saat itu artinya menolong. Ya Allah, menolong kepala supaya berbental. Saat menolong. Menangkis, saat juga. Sa'adah menolong. Sini ke sini namanya zira. Sini ke sini namanya zira. 1, 2, 3 namanya zira. Paham? Sini ke sini namanya adud. Adudun. Lengan. Apabila mulai sini ke sini namanya yadun. Jadi yadun itu 1, 2, 3, 4. Jadi yadun itu 4 juzu. Asabi, raha, sa'adun, adudun. Maka keempatnya disebut yadun. Sudah paham insyaallah? Insyaallah paham. Nah berarti kepala lintuut itu yang sampai raha, bukan asabe. Nah dinta. Sampai ini. Ini kepala lintuut ini. Nah. Jadi sampai ini. Jadi rokok tuh sampai ini. Ini raha apa? Sampai ini. Nah, ini kepala lintuut. Nah, sampai ini. Kalau sampai ini salah. Ini namanya yang sampai asabi. Ramela yang sama ini. Kalau sama ini kedesah, Kalau sama ini kelipatan, ini makruh. Ini pesawat hendak turun. Kalau ini pesawat hendak naik. Pesawat hendak naik kedesah, pesawat turun makruh. Yang bagus tuh tiga sama ini. Mudah-mudahan paham insyaallah. Jadi cara rokok sama itu. Ada ulama menyunatkan ketika rokok itu rata istiwa itu lurus, rata belakang dengan leher, jadi kepala kita boleh kada rata. Mengapa kada rata? Karena mata kita disuruh cangang ke tempat sujud. Kita punya cangang ke tempat sujud, ibaratnya disuruh papan, kemene, tempat sujud cangang, kemene, otomatis disuruh papan, pasti ketumbuk apa? Ketumbuk kepala. Nah ada ulama yang berpendapat rata belakang leher kepala, sunat cangang ke betis, kemene. Nah ini betis nih, kebetis. Berarti punya kebetis. Berarti rata belakang leher kepala. Kalau cangang ke sejadah berarti dua aja yang rata, belakang dengan leher. Cuma kebanyakan guru-guru kita melajari kepala tatap cangang ke mana? Sejadah, tempat sujud. Jadi yang rata itu biar belakang lawan leher. Ibaratnya disuruh kapan tuh ketumbuk kepala. Kalau kita cangang ke betis memang ratasnya begitu. Nah, betis kita aja, jangan betis kawan. Karena kayak ini abruk. Itu mah itu yang buruk kuku kawan. Nah itu jangan. Jadi nang langkar tuh itu aja ke tempat sujud. Sudah paham insyaallah? Adapun betis itu sunat juga taswiyatul pahdai wasakaihi, rata tampaha dengan landau. Jadi tampaha dengan landau jangan diulah bingkok. Paham pian? Sebagaimana belakang dengan leher lurus. Dintu juga. Jadi seakan-akan tampaha menampati belakang. Paham?
Landau, tahu landau? Di bawah lutut kan landau, itu menempati leher. Betis kita menempati kepala kita. Sudah paham? Jadi ini rata nih. Ini rata, ini rata. Ini rata. Cuma kada usah terlalu tikin. Ini terlalu tikin kena kayak busur. Normal aja. Jangan sampai ini. Jangan sampai ini. Itu orang anak kejadian. Anu biasa aja. Ini rata. Jadi ini sama dengan belakang. Ini sama dengan leher. Kepala sama dengan kaki. Lanjut di sini. Mudahan paham insyaallah. Nah, sampai itu. Nah, terus tinggalkan rokok. Terus. Summal i'tidalu, kemudian yang kelima i'tidal. Wa yatma'innu fihi ujuban, dan tumakninah pada i'tidal hal keadaannya wajib. Summa sujudu marrataini, kemudian yang keenam sujud 2 kali. Wal julusu baina sajdataini wa yatma'innu wujuban fil kulli, dan duduk di antara 2 sujud dan tumakninah hal keadaannya wajib pada seluruhnya. Di sini musannif mendatangkan tumakninah itu bukan rukun salat, tetapi sifat rukun. Jadi tumakninah itu terbagi 2. Ada yang memadahkan rukun sembahyang. Yang kedua, ada yang memadahkan tumakninah itu sifat rukun. Jadi ada rukun salat, ada yang berpendapat sifat rukun. Sifat rukun. Anu beruntungnya betumakninah itu pian tahulah syibi dengan malaikat. Karena malaikat itu rukuk inya sampai hari kiamat. Inya punya sujud sampai kiamat. Paham ya? Kalau iktidal berdiri sampai hari kiamat. Duduk sampai hari kiamat. Mengapa Nabi Muhammad Isra Mi'raj teliwati langit? Supaya Nabi Muhammad melihat gawian-gawian malaikat sembahyang. Jadi sekali lagi sebenarnya tumakninah di dalam sujud, tumakninah di dalam empat. Jadi tumakninah tuh fi arbaati mawadi'a. Tumakninah tuh di dalam 4. Coba pian hitung 4. Yang pertama tumakninah tuh ada di ruku, ya kata Dek. Kita hitunglah. Tumakninah berapa tempat? 4. 1 di ruku, 2 di i'tidal, 3 di sujud, 4 duduk antara 2, selesai. Jadi punya tertinggal tumakninah kada soh, karena orang tuh kada dibilang rukuk, kada dibilang sujud. Apalagi ada ulama berpendapat tumakninah itu rukun sembahyang. Maksudnya sifat sembahyang, sifat rukun aja maulah kada sah tertinggal tumakninah. Anu sembahyang jangan nang kaya ayam mematok napa? Ayam mematok beres, no lah juga banget. Jangan sembahyang tuh kaya ayam mematok beres, kada betuma nina. Ya nanti kitab Tambihul Gafilin. Nggih, ada orang sembahyang jadi maling ya Nabi. Jadi dia sahabat, ya Rasulullah, siapa orang sembahyang jadi maling? Biasanya maling kok sembahyang. Orang sembahyangan, inyak di sembahyang. Ya Allah, ambilnya sandal nang harat-harat. Itu kan maling. Ada ya Nabi orang sembahyang jadi maling. Siapa ya Rasulullah? Orang yang meninggal tumakninah, orang yang mencuri tumakninah. Berarti orang yang meninggal tumakninah di dalam sembahyang berarti maling tumakninah. Mun kayak gitu kita sembahyang sakakali ujar. Munnya kada sembahyang sakakali bukan maling lagi. Perampok. Bukan nang tumakninahnya. 13 rukun tertinggal, 18 rukun tertinggal, 11 rukun tertinggal. Di kitab kita nih kayaknya 11. Coba biar lihat di dalam ano 11 rukun. Nya sebenarnya membedakan 11, 14, 13, 18 itu tumakninahnya dipisah-pisah.
Inta. Yang memadahkan 13 berarti tumak ninah sifat. Yang memadahkan 14 berarti tumak ninah di luar, diulah rukun bahasa. Maunya diulah 18 tumak ninahnya satu. Munya lebih lagi ada nang bertambah mualat, ada nang bertambah niat keluar sembahyang. Paham ya kalau untung lah. Itu kena belajar kena bejuri, belajar patul muin, belajar sarasitin. Kena pian terdapat perbedaan masalah rukun sembahyang. Cuma gawiannya tetap sama. Lah, tetap gawiannya sama. Ini juga. Terus wa yaf'alu baqir rakaati kadzalika, dan melakukan rakaat-rakaat yang lain seperti demikian itu. Iya sama. Jadi gawiannya takrar. Karrara yukarriru takriran. Takrar itu terulang-ulang. Oleh karena itu padilah satu rakaat itu masya Allah. Padilah satu rakaat itu masya Allah. Sembahyang Jumat munya manamui satu rakaat, inya hukum Jumat. Hamailah. Cinta. Umpama orang itu sembahyang asar taguringan buntungai. Sekalinya sembahyang ya Allahu Akbar, ulihi sarakaat, naik rakaat kedua ajan maghrib, inya itu fal kullu adaan, maka hukum tunai. Jadi satu rakaat itu jar sudah menampati 3 rakaat yang di belakang. Kada-kadaan ada adaan lillahi ta'ala. Nah itulah padilah memperdapati satu rakaat. Karena rakaat 2, rakaat 3, rakaat keempat gawiannya sama. Mau ulang Fatihah, yalah, mau ulang rukuk, mau ulang iktidal, mau ulang sujud, mau ulang duduk antara 2 sujud, mau ulang sujud pula. Paham insyaallah? Insyaallah paham. Terus wa tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu sunnatun, dan tasyahud awal dan duduk tasyahud awal hukumnya sunnah. Ya, tasyahud awal itu nang asyhadu alla ilaha, itu namanya tasyahud awal. Kalau kita kada menyambat tasyahud awal, kita tahiyat awal. Sarah aja lah. Mengapa disebut tahiyat? Karena kan at-tahiyatul mubarakatus. Mengapa disebut tasyahud? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, ayat sarahlah. Ada yang memadahkan tahiyat awal. Ada yang memadahkan tasyahud awal. Keduanya bujur. Cuma ingatakan bu untungai tasyahud awal hukumnya apa? Sunat. Tasyahud akhir wajib. Paham ya lo? Bacaannya sama. Cuma karena tempatnya berbeda, maka hukumnya berbeda. Apabila tasyahud awal sunat, berarti duduknya apa? Sunat jua. Paham? Apabila tasyahud akhir wajib, berarti duduknya apa? Wajib. Sudah paham insyaallah? Nah, jadi tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Beda dengan tasyahud akhir. Coba kita lihat sambungannya. Wa tasyahhudul akhiri, dan yang ke-8 tasyahud akhir. Wal julusu fihi fardun, dan duduk pada tasyahud akhir hukumnya fardu. Ya, hukumnya fardu tasyahud gitulah. Nah, itu. Jadi alhasil, jadi ada 2 kali tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Bisalah sembahyang itu terdapat banyak tasyahud? Bisa. Coba kita hitunglah. Ada orang sembahyang maghrib. Sembahyang maghribnya inya masbuk 2 rakaat. Ketika masuk musala, imam tasyahud awal, imam tasyahud awal. Jadi kita Allahu Akbar, turun kita kah? Turun. Berapa ada tasyahud? 1. Rakaat ketiga, imam kan tasyahud apa? Akhir. Kita umpatlah tasyahud. Padahal kita rakaat berapa?
Hanya rakaat satu, belum dua. Tadi kan kita datang terlambat, orang sudah 2 rakaat, maghrib. Orang sudah rakaat kedua, pintangan tasyahud awal. Berarti kita masbuk 2 lah. Nah, dinta. Berarti imam tasyahud akhir kita hanya rakaat berapa? 1. Berapa sudah tasyahud kita? 2. Imam salam berapa rakaat menambah? 2. Berarti kita tasyahud lah. Berapa kali tasyahud lagi? 2. Tasyahud awal dengan tasyahud. Berarti jumlah tasyahud. Itulah paling banyak tasyahud. Tasyahud apakah yang paling banyak? Tasyahud sembahyang maghrib masbuk. Nah, itu terus. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhudil akhiri fardun. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir hukumnya fardu. Ya, itu kalimatnya ba'da. Ba'da itu wajib tartib lah. Wajib tartib, kada boleh salawat dulu hanya tasyahud, kada sah. Jadi salawat itu posisinya setelah tasyahud akhir. Jadi salawat kepada Nabi Muhammad hukumnya fardu. Fardu rukun kada? Rukun. Kita melihat salawat itu ada 3. Di dalam sembahyang ada 3 salawat. Ada 3 tempat salawat. Cuma 2 abad, 1 rukun. Nomor 1 kita cari iyo. Yang pertama, salawat itu ada di tasyahud awal. Iyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paham? Salawat betul? Salawat di tasyahud awal wajib sunat. Sunat. Sebagaimana tasyahudnya sunat, salawatnya juga sunat. Cuma sunatnya abad. Paham? Yang kedua, ada lagi salawat di mana? Di kunut. Di kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nya munya wasalla wasallam. Jangan munya wasalla wasalim. Nya ada nang salah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Salim itu fi'il amar, salah itu fi'il madinya munya fi'il madi, ujungnya fi'il madi. Munya Allahumma salli, ujungnya salim, jangan salam. Munya wasalatu, wasalamu. Nya munya masdar, munya madi, munya amar. Nya seroh, paham insyaallah. Nah berarti, salawat di kunut wajib sunat. Sunat dan sunatnya abad. Kemudian yang terakhir, salawat di dalam sembahyang ada 3. Yang terakhir tasyahud akhir. Wajib sunat? Wajib. Ketinggal salawat kam kada sah. Mudahan paham insyaallah lah. Mengapa kita bersalawat lawan Nabi? Allah menjadikan jaza itu balasan. Ketika Isra Mi'raj, Allah Nabi Muhammad ketemu Allah, laisa kamitslihi syai'un. Waktu itu Nabi memberi salam kepada Allah. Cuma salamnya bukan assalamu alayka ya Allah. Allah itu sudah bengaran assalam, maka tidak boleh diberi salam. Karena salam itu kan doa. Kok masa Tuhan didoakan, ya Allah mudahan pian salamat. Apa aja Tuhan, aku aja sudah assalam. Tuhan itu assalam, maka kada boleh diberi salam. Cuma kayak apa bentuk tahiyatnya? At-tahiyyatul. Nah sama itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itulah Nabi kita, salamnya Nabi ke Allah. Ketika Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, Allah menyahuti, ujar Tuhan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kalam siapa? Kalamnya Allah.
At-tahiyatul kalamnya siapa? Kalamnya Nabi Muhammad. Hiwarah, muhawarah, dialog bepandir bahasa Arab. Di pondok kan ada tuh hiwarah, muhawarah, muhadatsah, muhadarah. Jadi ketika nabi kita diberi Tuhan salam, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita nih keingatan kita, nang kita nih keingatan. Lalu Nabi kita berdoa untuk kita, assalamu alaina. Nah, keingatan kita kalau keingatan malaikat kalau assalamu alaina wa ala ibadillahis. Mudahan kita termasuk hamba yang saleh. Supaya kita setiap hari tabuat di dalam ibadikas salihin. Pian mendengar malaikat, rasa himung malaikat tabuat assalamu alaina. Alaina itu kan kita malaikat yang hadir di sana. Wa ibadillahi salihin berarti yang kada hadir, yang jauh, yang gaib, yang dekat. Ibadikas salihin yang jauh dapat salam selamat juga. Malaikat seberataan berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Berarti tasyahud itu ucapan siapa? Malaikat. Berarti at-tahiyatul ucapan siapa? Nabi Muhammad. Assalamu alaika ucapan siapa? Allah. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad jasanya besar kepada kita, maka kita disuruh membaca salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka salawat hukumnya wajib. Terus sedikit lagi. Wassalamu minas sholati fardun wa aqalluhu assalamu alaikum. Dan salam daripada solat hukumnya fardu, dan sepaling sedikit salam assalamu alaikum. Nah sudah, hingga situ sallallahu ala Muhammad. Jadi salam yang wajib salam pertama. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnat. Kemudian wa aqallu tasyahud, hingga situ sallallahu ala Muhammad. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah bahaji. Mudahan dapat bini nang salihah, anak cucu kita, juriat kita sampai hari kiamat salih-salihah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana si'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa'na wadinal husna wa amitna fi wa mu'afati. Mudahan beruntung seberataan. Amin.